siang kakak-kakak semua yang ada di Zoom ini. Kita akan mulai untuk Zoom kita pada hari ini dengan susunan acara pertemuan rutin bahan ajar 3B Jilid 2 materi di bulan Agustus 2025 kita dengan melewati Zoom Sabtu tanggal 19 Juli 2025 dari kalau di WIB berarti ini udah pukul 13 lewat dan kalau di Wita berarti 14 lewat. Kita sudah tadi mendengar lagu Mars Kanaan dan juga Himne Mars Anak SM dan juga kita akan lanjut yaitu tepat pertemuan dalam bulan Agustus ini bahan ajar. Saya mengucap syukur dan terima kasih untuk kakak-kakak semua yang boleh hadir di Zoom pada saat hari ini. Karena pada besok hari kakak-kakak semua tahu besok adalah Hari Anak GKE. Pasti setiap resort maupun calon resort sudah mempersiapkan anak-anaknya untuk bertugas di setiap jam ibadah. Kita akan lanjut, itu kata pembukaan dari saya sebagai MC pada siang hari ini, dan akan lanjut, yaitu doa pembuka, langsung oleh Pendeta Tinggai. Persilakan untuk Pak Pendeta Tinggai. Iya, kakak-kakak yang dikasih oleh Tuhan, mari kita merendahkan hati kita, kita bersatu dalam doa, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena pada kesempatan siang hari ini, bersama-sama dengan guru-guru, kakak-kakak pendamping, sekolah minggu, se-GKE, kami berkumpul di Zoom meeting ini. Di dalam kami mempersiapkan bahan ajar untuk bulan Agustus tahun 2025. Kiranya Engkau menyertai ya Tuhan pertemuan kami ini dari awal pertengahan sampai berakhir. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Berkenanlah kiranya ya Tuhan Engkau memberkatinya ya Tuhan agar kami dapat sungguh-sungguh mempersiapkan bahan ajar yang bertanggung jawab sehingga anak-anak yang kami didik semuanya ya Tuhan dapat bertumbuh sesuai dengan karakter Kristus dalam kepribadian mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami serahkan pertemuan kami. Amin. Oke, terima kasih untuk Pendeta Tinggai yang udah mimpin doa pembuka pada hari ini. Kita akan lanjut, yaitu yang kedua, informasi daripada KPA Sinode. Mungkin Kak Titin bisa sharekan yang akan saya bawakan. Informasi dari KPA Sinode. Kita sudah mungkin setiap kakak-kakak yang ada di Zoom meeting ini, para ketua maupun KPA Resort udah dapat undangan berupa yaitu pertemuan yang pertama yaitu pertemuan rutin kita setiap bulan. Ini bahan ajar di bulan Agustus tepat di hari Sabtu ini yaitu tanggal 19 Juli dan juga kami juga mengingatkan kembali karena besok adalah Hari Anak GKE. Seperti biasanya anak-anak akan bertugas di tiap-tiap jam ibadah, jam 8 maupun juga jam 10 sesuai dengan waktu ibadah yang ada di sana. Karena dalam rangka ibadah Hari Anak GKE 2025 itu tepat pada tanggal 20 Juli 2025 di tiap Jumat atas nama KPA Resort Cares maupun GKE dihimbau dapat mengirimkan foto anak secara kolase itu nanti udah ada tribunnya, jadi boleh diisi dan boleh dikirim, diupload ya. Itu himbauan kami dari KPA Sinode agar seluruh KPA Resort maupun Cares untuk mengirim yaitu foto anak secara kolase, gabungan maupun gabungan boleh,
Nah, dan juga dimasukkan di tribun itu karena besok adalah bertepatan Hari Anak GKE. Dan juga kami juga menghimbau untuk ibadah raya Hari Anak GKE itu bertepatan tanggal 26 Juli 2025 itu dirayakan di KPA Resort Tamyang Layang. Itu kalau jamnya di sini mungkin kakak-kakak KPA semua udah dapat berupa undangan dan juga udah ada di dalam undang itu berupa ini ibadah untuk ibadah raya Hari Anak YKE. Jadi itu nanti bisa kita secara Zoom dan juga di sini udah tertera ada untuk link Zoom-nya. Jadi diharapkan semua KPA resort maupun cares agar untuk menghadiri melewati Zoom karena ini secara omsetnya di KPA Tamyang Layang di tanggal 26 Juli 2025 itu pukul 14 sampai dengan 16 kalau itu WB. Kalau Witanya jam 15 sampai 17 Wita. Kami sangat mengharapkan sekali agar kakak-kakak KPA, Resort maupun Cares untuk menghadiri daripada link mengikuti secara Zoom. Dan juga kami juga menghimbau ini juga ada berupa undangan yaitu dari webinar nanti melewati Zoom juga webinar ramah anak refleksi dan evaluasi sewindu program GRA PGI. Ini bertepatan pada tanggal 23 Juli 2025 hari Rabu. Di situ juga ada langsung link Zoom-nya. Diharapkan seluruh para KPA, resort maupun Charles untuk mengikuti juga yaitu webinar ini karena ini sangat penting juga pada hari Rabu tanggal 23 Juli. Dan juga saya mengulang kembali yaitu untuk besok di Hari Anak agar seluruh anak-anak baik itu di KPA Resort maupun Cares untuk bertugas di gereja masing-masing di dalam jam ibadah. Mereka bisa membacakan Alkitab, habis itu juga bisa jadi song leader, intinya dan juga mengedarkan kantong kolekte. Nah, saya mengulang lagi kembali yaitu untuk webinar itu. Saya sangat mengharapkan kembali karena ini sangatlah bagus kita untuk mengikuti yaitu Gereja Ramah Anak, Refleksi dan Evaluasi Sewindu Program GRA PGI. Itu di hari Rabu, tanggal 23 Juli. Udah ada di sana kakak-kakak link Zoom-nya dan silahkan untuk masuk dan mengikuti webinarnya. Demikian, dan juga saya juga mengingatkan kembali yaitu untuk buku bahan ajar bagi kakak-kakak sekolah minggu maupun juga KPR Resort dan juga Cares yang belum memiliki buku 3B agar segera untuk membeli karena kami masih ada stok untuk buku 3B itu karena bahan ajar ini sangat perlu Kak untuk kita mengajar anak-anak kita di masing-masing KPA yaitu di gereja tempat kita pelayanan di sekolah minggu tempat kita pelayanan. Demikian yang bisa saya sampaikan dari KPA Senode. Kita akan lanjut. Selamat siang kakak-kakak Guru Sekolah Minggu GKE. Kita berjumpa lagi dalam sosialisasi bahan ajar Sekolah Minggu GKE tahun 2025 khususnya untuk edisi Agustus 2025. Hari ini kita akan bersama-sama untuk melihat apa saja yang akan kita ajarkan kepada anak sekolah minggu untuk sepanjang bulan Agustus 2025 sesuai dengan buku bahan ajar
berakar, bertumbuh, dan berbuah, atau 3B jilid yang kedua. Baik, kita akan bersama-sama melihat untuk bulan Agustus kita akan punya 5 minggu yang nanti kita akan sama-sama ajarkan kepada anak dan juga akan sama-sama kita pelajari pada saat ini. Sepanjang bulan Agustus 2025, tema umum adalah Yesus berkuasa. Ini yang akan menjadi tema untuk sepanjang bulan Agustus, Yesus berkuasa. Kita masuk saja kepada minggu yang pertama pada hari Minggu tanggal 3 Agustus tahun 2025, maka kita akan menggunakan pelajaran ke-35 dengan cerita tentang Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Berdasarkan kisah Matius pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Di dalam cerita ini kita menceritakan tentang bagaimana sosok Yesus yang mampu untuk menyembuhkan, menolong, peduli juga ya, mengerti dan mengasihi umat manusia. Ada seorang yang sakit kusta, tapi Tuhan kemudian juga menyembuhkan dia. Nah, untuk itu kita perlu alat peraga berupa gambar yang sudah disediakan, yaitu di halaman 120 dan halaman 121. Pertama, gambar tentang seseorang yang sakit kusta, dan yang kedua adalah ketika dia datang menemui Yesus dan Yesus kemudian menyembuhkan dia. Itu untuk alat peraga, silahkan nanti kakak-kakak mempelajari cerita ini di kelas masing-masing, baik kecil, tengah maupun kelas besar. Kita langsung kepada ayat hafalan Matius pasal 8 ayat 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Itu yang akan menjadi ayat hafalan cukup panjang gitu ya. Karena itu untuk anak sekolah minggu yang kelas kecil, kita bisa potong menjadi Matius pasal 8 ayat 3C. Aku mau jadilah engkau tahir. Jadi guru sekolah minggu bisa membuat gerakan-gerakan tertentu untuk kemudian memudahkan anak untuk menghafal Matius pasal 8 ayat 3b. Untuk kelas tengah, nanti akan menyatu dalam aktivitas. Kita akan lihat aktivitasnya nanti. Di situ juga ada berkenaan dengan ayat hafalan. Untuk kelas besar, anak sekolah minggu diberi kesempatan membaca dan menghafal ayat hafalan. Kemudian mereka yang lebih cepat hafal untuk maju ke depan, kemudian mengucapkan ayat hafalan itu seperti itu ya. Dan bergantian dengan kawan-kawannya yang lain seperti itu. Aktivitas ini aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan khusus untuk kelas kecil. Aktivitasnya adalah membuat kreasi Tuhan Yesus menyembuhkan. Ada di buku aktivitas, lembar aktivitas itu sudah disediakan ada hmm, dua bentuk orang-orangan gitu ya. Jadi nanti orang-orangan yang pertama, eh, persilakan anak untuk menggambar atau mewarnai lingkaran-lingkaran atau seperti penyakit-penyakit seperti titik-titik seperti itu, kayak warna merah atau apa seperti itu. Nah, untuk orang-orangan yang kedua, di situ nanti em, bisa dibantu oleh guru sekolah minggu untuk menuliskan terima kasih Tuhan, atau Tuhan Yesus menyembuhkan, atau aku sudah sembuh, dan lain sebagainya seperti itu. Itu untuk anak kelas kecil. Nah, untuk anak kelas tengah, tadi berkaitan juga dengan metode ayat hafalan yang menyatu dengan aktivitas, maka aktivitasnya adalah menyusun potongan kata. Guru sekolah minggu perlu untuk menyediakan potongan-potongan dari ayat hafalan yang tadi. Sediakan beberapa rangkap sesuai dengan jumlah kelompok nanti yang akan dibagi, atau mungkin jumlah perorangan, silakan saja nanti dirancang apakah orangan gamesnya ataukah berkelompok. Jadi nanti anak sekolah minggu akan menyusun potongan kertas berisikan ayat hafalan itu. Sebelumnya pasti akan kita berikan kesempatan kepada anak untuk membaca, untuk menghafal, atau untuk bersama-sama mengucapkan gitu ya. Dan nanti mereka bisa susun sesuai dengan apa yang mereka ingat, dan kita koreksi juga benar atau salahnya. Untuk kelas besar, kita akan beraktivitas dengan challenge quiz atau quiz tantangan gitu ya. Di sini bisa direkam seperti yang biasa viral-viral di TikTok, di Facebook gitu ya. Ada konten yang anak sekolah minggu itu berbaris ke belakang seperti itu, dan kemudian
guru sekolah minggu akan tanyakan satu pertanyaan. Kalau benar, bisa dapat permen, bisa dapat snack, atau dapat apalah hadiah seperti itu. Kemudian, setelah selesai menjawab satu pertanyaan atau mungkin pas atau tidak bisa jawab dan sebagainya, dia akan lari ke belakang gitu ya, ke barisan paling belakang. Diajukan pertanyaan dari Matius 8 ayat 1 sampai 4 kepada anak secara bergantian, atau mungkin saja bisa saja untuk eh, mencari pertanyaan-pertanyaan lain di luar Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Di sini sudah ada beberapa contoh pertanyaan di dalam buku bahan ajar halaman 247. Setidaknya di sini ada 9, ya, ada 9 pertanyaan, silakan nanti ditambahkan oleh guru sekolah minggu. Oke, saya rasa itu untuk minggu yang pertama pada tanggal 3 bulan Agustus. Selanjutnya kita masuk kepada minggu yang kedua. Pada minggu yang kedua, 10 Agustus tahun 2025, kita akan menggunakan bahan ajar pelajaran ke-36. Yesus mengajar di kota-kota lain dari Markus pasal 1 ayat 35 sampai ayat yang ke-39. Nah, di sini cerita-ceritanya baik dari kelas kecil, kelas tengah maupun kelas besar mengingatkan tentang bagaimana ketika Yesus akan beraktivitas atau ketika Yesus akan memulai pelayanannya pada hari itu, dia pertama-tama apa yang dia lakukan? Yaitu dia berdoa. Karena itu anak sekolah minggu juga sebaiknya diajarkan untuk mereka bisa mempersiapkan diri mereka sebelum mereka memulai hari mereka, sebelum mereka memulai aktivitas mereka, untuk mereka kemudian bisa berdoa terlebih dahulu. Alat peraga yang digunakan ada halaman 122 sampai halaman 124. Ada 3 gambar yang nanti akan kita gunakan. Nah, khusus untuk kelas tengah ada tambahan, itu ada di buku lembar aktivitas. Aktivitas 36 itu ada tambahan untuk yang kelas tengah yang bisa nanti untuk diperbanyak oleh guru sekolah minggu. Ada gambar-gambar anak dengan berbagai macam aktivitas dan juga ada gambar anak yang berdoa. Cara lebih lanjut, lebih lengkapnya bagaimana penggunaannya, khusus untuk kelas tengah silakan dibaca, ada keterangannya juga disampaikan di dalam uh, penjelasan terkait cerita kelas tengah. Untuk ayat hafalan Markus pasal 1 ayat 35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Itu untuk ayat hafalan. Untuk kelas kecil, ajak mereka membaca beberapa kali ayat hafalan. Tutup Alkitab, ajak mereka kembali mengucapkan ayat hafalan ini. Dan kelas tengah kelas besar, sama. Seperti itu metodenya. Memang untuk anak kelas kecil, nggak bisa juga kita berharap bahwa mereka pasti akan benar semua gitu ya. Mereka pasti akan cepat menghafal dan sebagainya. Tapi setidaknya ya, kita sudah membantu mereka. Atau bisa saja dengan solusi kita, potong ayat. Misalnya, Markus 1 ayat 35b, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Silakan untuk kelas kecil, saya rasa uh, pengaturannya sesuai dengan kebutuhan, dengan kondisi, dengan keadaan, kemampuan mereka gitu ya. Dan kakak-kakak yang pasti akan lebih paham. Lanjut ke aktivitas, ini aktivitas yang akan dilakukan untuk kelas kecil akan terkait dengan Tuhan Yesus berdoa. Tersedia nanti diperbanyak, satu anak dapat satu gambar Tuhan Yesus yang berdoa. Dan selain itu juga guru sekolah minggu harus siapkan kertas karton. Jadi nanti ini diwarnai, gambar Tuhan Yesus berdoa itu diwarnai dan kemudian ditempel di kertas karton. Kalaupun tidak ada kertas karton, apa ya, kertas yang agak tebal-tebal ya, atau mungkin juga bisa juga dengan kardus yang tidak terpakai dan lain sebagainya. Bantu anak menulis di bawah gambar Tuhan Yesus sedang berdoa. Beri double tip di belakang karton supaya mereka dapat tempelkan di dinding atau mungkin di buku mereka. Kelas tengah, dia akan terkait dengan uh, yang kita pakai ketika kita bercerita tadi. Dan makanya itu satu orang satu gitu ya. Nah kemudian ada tambahannya masih di buku lembar aktivitas di
halaman sebaliknya itu ada beberapa kotak-kotak kosong di situ. Jadi nanti anak sekolah minggu tempelkan, maka harus disediakan gunting, tempelkan gambar lembar 1 ke lembar 2, minta mereka menuliskan doa yang sesuai di kolom doa. Jadi maksudnya itu ada gambar yang pertama, misalnya anak yang baru bangun tidur itu kan yang menguap gitu, itu ditempelkan di mana? Oh, di sini, di kotak yang pertama. Itu doa, di samping doa yang sebelum beraktivitas, di sini, ini, sini. Kemudian misalnya ah, doa sebelum makan, saya di sini. Ya, sesuaikan sajalah dengan contoh yang sudah ada. Nah, kemudian minta mereka untuk tuliskan doa yang sesuai di kolom doa. Kalau banyak waktunya silahkan beberapa 4 doa ini dibuat. Tapi kalau waktunya tidak cukup, cukup pilih satu doa. Misalnya saya mau pilih doa sebelum makan saja dah. Jadi itu saya akan buat doanya. Lebih lengkapnya saya rasa silakan dipelajari saja di dalam buku bahan ajar. Sini sudah sangat jelas. Untuk kelas besar, ini guru sekolah minggu yang harus terlebih dulu untuk mempersiapkan alat dan bahannya. Kita akan buat prayer board atau papan doa. Ya, pakai kertas karton sajalah. Kemudian sediakan 1, 2, 3, 4, 5, 5 amplop, dan kemudian spidol, kemudian ya dihias-hias seperti apalah, termasuk lem. Kemudian ada 5 amplop itu masing-masing tuliskan. Untuk amplop 1 itu kosong saja, tidak ada tulisan. Amplop 2 tulis penyembahan, 3 pengampunan dosa, 4 ucap syukur, dan amplop kelima tulis tentang permohonan. Selain itu, siapkan juga kertas dalam eh, potongan-potongan kecil atau pakai ini ya, bisa juga sih pakai sticky note atau kertas-kertas yang kecil-kecil lah, kertas yang bisa ditulis pokoknya. Itu nanti diberikan kepada anak. Jadi minta mereka untuk menulis 1 dari 4 doa tadi. Apakah dia mau nulis tentang doa ucap syukur, atau dia mau nulis tentang doa penyembahan, atau tentang pengampunan dosa, atau tentang permohonan. Kalau masih ada sisa lembaran-lembaran yang kecil-kecil itu, potongan kecil, simpan itu di amplop pertama. Dan bisa dipajang gitu ya. Jadi mungkin minggu depan dan seterusnya, anak punya kerinduan untuk mengucap syukur karena misalnya dia berulang tahun, dia bisa ambil 1 kertas di amplop 1, dia tulis doanya, dia masukkan di amplop 4. Oke, pokoknya aktivitasnya tentang doa. Lanjut. Pada tanggal 17 Agustus tahun 2025, kita akan gunakan pelajaran ke-29. Memang agak loncat, tapi dia masih jadi satu sedikit kesinambungan ya. Pelajaran ke-29 itu tentang meneladani jemaat yang pertama, Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Di sini akan melihat tentang bagaimana cara hidup jemaat yang pertama, di mana mereka rajin beribadah, rajin juga bersekutu, rajin memuji Tuhan, saling membantu satu dengan yang lainnya. Uh, Alat peraga itu halaman 108 sampai halaman 109. Ada 2 gambar yang nanti akan digunakan. Silakan dipelajari. Ini cukup pendek-pendek saja ini semua ceritanya. Ya, yang pasti mengajak anak untuk meneladani gitu ya. Kehidupan jemaat yang pertama untuk rajin beribadah, rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, dan juga saling membantu satu sama lainnya. Ayat hafalan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Deskripsi untuk metode ayat hafalan cukup lengkap beserta dengan contohnya. Di metode ayat hafalan ini nanti anak-anak akan
khusus untuk kelas kecil, sebenarnya sama saja kelas kecil dengan kelas tengah, walaupun kelas tengah dan kelas besar nanti akan ada tambahannya. Untuk kelas kecil nanti ajak anak untuk bergerak sesuai dengan petunjuk di sini. Tapi tidak menutup kemungkinan jika kakak-kakak punya gerakan yang lain, ya silahkan saja. Kisah Para Rasul 2 ayat 44, posisinya berdiri tegap. Dan semua orang, mereka diajak untuk membuat lingkaran seperti itu ya, berdiri dengan lingkaran, yang mereka bisa berpegangan tangan satu sama lain, yang telah menjadi percaya, kedua tangan ditelungkupkan ke dada seperti salam namaste seperti ini, tetap bersatu, pegang tangan lagi ke kanan kiri, dan segala kepunyaan mereka, letakkan kedua tangan di dada, adalah kepunyaan bersama. Pegangan lagi. Jadi cukup berdiri tegap, pegangan tangan seperti ini, pegangan lagi, kemudian seperti ini, dan pegangan lagi. Untuk kelas tengah, untuk kelas tengah anak bisa diajak juga untuk berdiri membentuk lingkaran dan minta mereka untuk letakkan satu barang miliknya di tengah-tengah lingkaran itu. Mungkin bisa guru sekolah minggu sediakan apa ya, kursi atau meja di tengah-tengah untuk mereka meletakkan barang-barang mereka. Kalaupun mereka tidak punya barang-barang, misalnya tidak punya jam tangan, sandal, topi, tas, buku atau apa, nanti guru sekolah minggu bisa bisa membantu gitu ya, pinjamkan benda-benda yang ada di dalam ruangan itu. Mungkin ada buku liturgi atau mungkin ada kertas-kertas tertentu atau apalah, ditaruhlah di tengah-tengah. Hampir sama bahwa kita akan menghafal ini untuk kelas tengah dan kelas besar dalam metode gerakan gitu. Tapi dia pasti akan berbeda dengan kelas kecil. Nah, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44, maka semua berdiri tegap dan semua orang pegangan tangan satu sama lain yang telah menjadi percaya, mereka harus berjalan searah jarum jam sambil tetap pegangan tangan, tetap bersatu. Awalnya lingkarannya besar, mereka harus berjalan agak ke tengah sambil tetap berpegangan tangan. Nggak boleh lepas. Dan segala kepunyaan mereka, ambil salah satu barang yang tersedia. Acak aja, nggak perlu ngambil barang dia. Ambil salah satu yang tersedia, kemudian adalah kepunyaan bersama. Kemudian setelah ambil, nggak saya ambil ini, saya berikan kepada teman di samping kanan. Ulangi beberapa kali seperti itu. Itu untuk kelas tengah dan kelas besar untuk metode ayat hafalan. Aktivitas. Untuk kelas kecil bisa mewarnai atau bisa juga untuk samakan saja dengan kelas tengah dan kelas besar. Ini yang menyenangkan sepertinya ya. Makan bersama. Entah disediakan oleh guru sekolah minggu, entah juga dibawa masing-masing oleh setiap anak. Pasti persiapannya perlu lebih dulu ya. Kalau anak-anak yang bawa, berarti dari minggu kemarin sudah diingatkan, beberapa hari sebelumnya sudah diingatkan kepada anak dan juga kepada orang tua untuk membawa makanan untuk makan bersama dalam kotak bekal, seperti itu. Kalaupun disediakan oleh guru sekolah minggu, maka sediakanlah makanan yang sehat gitu ya. Oke, silakan dipilih saja untuk kelas kecil, bisa mewarnai atau bisa juga makan bersama. Minggu keempat, tanggal 24 Agustus tahun 2025, pelajaran ke-37. Yesus berkuasa, Yesus dalam rumah ibadah di Kapernaum. Ini yang menjadi judulnya. Lukas pasal 4 ayat 31 sampai ayat 37. Ini gambar yang akan kita pakai. Pertama, kita tetap akan pakai gambar halaman 124 yang kita pakai di bahan ajar 36. Bahan ajar 2 minggu sebelumnya. Dan ada satu gambar di 125. Tentang seorang yang kerasukan setan atau roh jahat. Tapi kemudian Tuhan Yesus
mengusir setan atau roh jahat tersebut. Kata keempat ayat 32, mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, metode ayat hafalannya sama. Jadi untuk ayat hafalan ini menirukan guru sekolah minggu. Jadi nanti akan sebutkan satu kata oleh guru sekolah minggu, anak-anak mengikuti. Tambah 2 kata, tambah 3 kata, tambah 4 kata, dan seterusnya. Gitu ya. Misalnya mereka. Jadi anak sekolah minggu kan mereka, tepuk tangan. Mereka takjub. Sekolah minggu, mereka takjub. Semua tepuk tangan. Mereka takjub mendengar. Mereka takjub mendengar. Tepuk tangan. Dan seterusnya sampai selesai. Aktivitas games. Kelas kecil, tengah, besar, kita akan ajak mereka bermain games. Untuk kelas kecil, guru sekolah minggu harus sediakan balon. Berapa banyak kelompok? Setiap kelompok dia akan perlu 3 balon. Ya kalau kita 5 kelompok, berarti 15 balon gitu ya. 3 balon diisi air dan ditiup. Taruh lengan kanan, lengan kiri, dan di paha. Jadi nanti akan berjalan dari garis start menuju garis finish dengan balon tadi. Siapa yang cepat gitu ya. Nah, untuk kelas tengah, guru sekolah minggu perlu sediakan apa ya ini ya, dadu sama apa istilahnya, benda apalah kecil seperti itu untuk kemudian menjadi uh, yang buat dimainkan seperti itu ya. Ini ada di lembaran, sorry, sepertinya ada di bundelan alat peraga, halaman 127. Ya, ada di alat peraga, halaman 127. Tinggal dipakai saja. Dan di situ ada beberapa kayak semacam tantangannya. Misalnya bersalaman dengan 5 orang. Kalau dia sampai pada kotak nomor 15. Ya, bersalaman harus 5 orang. Kemudian misalnya buatlah sebuah doa di kotak 39. Jadi dia harus membuat sebuah doa di situ. Saya rasa bisa saja semua main luar tangga. Untuk kelas besar, em, ada yang terpotong. Untuk kelas besar, bagi anak sekolah minggu dalam beberapa kelompok, jumlah anak bisa 2 sampai 3 orang dalam satu kelompok. Tiap kelompok punya satu alat permainan, namanya cookie catcher. Bagaimana cara buatnya, sudah disampaikan di dalam lembar aktivitas halaman 61. Atau kalaupun tidak bisa buatnya, di Google banyak. Di YouTube sih, pasti enak. Tutorial bikinnya ada di YouTube. Ketik saja cookie catcher. Di situ juga ada tantangan-tantangannya. Hmm, sebutkan 5 dari 12 murid Yesus. Jadi mereka harus menyebutkan 5 orang dari 12 murid Yesus yang mereka ketahui. Atau mungkin nyanyikan satu lagu sekolah minggu. Dan tantangan-tantangan yang lainnya ya. Jadi untuk aktivitas pada minggu keempat semuanya akan bermain games. Terakhir, minggu terakhir 31 Agustus tahun 2025 kita akan lihat pada pelajaran yang ke-38. Lazarus dibangkitkan, Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Tentu saja ini juga tentang Yesus yang berkuasa untuk membangkitkan orang yang sudah mati. Di gambar yang akan kita gunakan, halaman 128 sampai halaman 129. Gambar yang pertama, gambar Maria dan Marta yang menangis, bersedih karena saudara mereka meninggal. Gambar yang kedua adalah ketika saudara mereka keluar dari dalam kubur. Ayat hafalan, Yohanes pasal 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bagi anak dalam uh,
4 kelompok dalam kelas kecil. Kita akan pakai Yohanes pasal 11 ayat 25a saja. Jadi kita potong ya. Akulah kebangkitan dan hidup. Kelompok pertama ucapkan kata akulah, kelompok kedua kebangkitan, 3 dan 4 hidup. Sementara guru sekolah minggu, Yohanes pasal 11 ayat 25a. Lakukan beberapa kali. Kelas tengah sama sebenarnya metodenya dengan kelas kecil. Cuma kalimatnya lebih panjang. Guru sekolah minggu mengawali ucapan Yohanes 11 ayat 25. Kelompok 1, akulah kebangkitan dan hidup. Kelompok 2, barang siapa percaya kepadaku. 3, ia akan hidup. 4, walaupun ia sudah mati. Lakukan beberapa kali. Untuk kelas besar, 4-3-2. Baca 4 kali, ucapkan bersama-sama 3 kali, tulis 2 kali. Koreksi sama-sama. Aktivitas. Kelas kecil, kita akan buat gelang aku percaya. Di bundelan alat peraga ada lembar aktivitasnya, silahkan diperbanyak gitu ya. Kelas tengah akan buat gantungan kertas aku percaya. Oke. Ya, untuk kelas tengah tidak ada alat peraga, alat bahan aktivitas yang disediakan. Karena itu guru sekolah minggu harus sediakan kertas kosong atau kertas origami atau kertas karton atau apapun, termasuk gunting dan juga pita atau benang atau tali kecil gitu ya, untuk kemudian bisa menjadi sebuah gantungan. Jadi benar-benar dari guru sekolah minggu yang menyediakan dan nanti anak-anak yang akan menggunting kertas. Ini hanya sebagai contoh untuk berbentuk love. Mungkin saja anak-anak bisa bentuk segitiga, bentuk lingkaran, bentuk bunga, salib, mobil, rumah, orang-orangan dan lain sebagainya. Berikan keleluasaan bagi mereka untuk mereka membentuk gantungan kertas ini sesuai dengan yang mereka mau. Arahkan mereka untuk tulis ayat hafalan hari ini di kertas yang sudah digunting. Kelas besar, mereka akan mengisi teka-teki silang. Ada di buku lembar aktivitas, ada pertanyaan mendatar dan menurun, silahkan untuk diisi. Oke, itu semua untuk materi sepanjang bulan Agustus 2025. Ada 5 minggu dan kita fokus kepada kisah tentang Yesus yang berkuasa. Menyembuhkan, membangkitkan, mengusir roh jahat, dan juga tentang bagaimana Tuhan Yesus dia menunjukkan keteladanan tentang memulai segala aktivitas dengan doa. Dan juga termasuk keteladanan dari jemaat yang pertama, tentang hidup yang beribadah, tentang hidup yang bersekutu, tentang hidup yang saling membantu satu sama lain dengan orang lain. Nanti akan ada video materi, itu nanti video materi itu dari minggu pertama, itu minggu tanggal 3 Agustus tentang Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta yang dibawakan oleh Kak Perdana Saputra bersama dengan kawan-kawan nanti dari jemaat GKE Ugam Sayu. Oke, baik. Itu saja yang bisa disampaikan untuk saat ini. Dan tentu saja kakak-kakak selamat melayani dengan penuh kesetiaan, semangat, sukacita, dan juga dengan hati yang terus menyerahkan semua pelayanan yang kita kerjakan kepada Tuhan yang akan menyempurnakan segala sesuatunya. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Halo adik-adik, kembali lagi dengan cerita hari ini dengan Kak Dana dan Kak Ellen. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita dengan judul Yesus yang menyembuhkan orang sakit kusta. Adik-adik sekalian pasti pernah merasakan yang namanya sakit. Nah, betul itu Kak Dana. Tentu kalau kita sakit, Mama,
papa, dan keluarga kita pasti akan menjaga kita dengan baik. Betul nggak Kak Dana? Betul sekali Kak Apalagi Ellen. kalau kita sakit, tentu mereka akan memberikan kita makanan, minuman, bahkan mereka akan membawa kita ke dokter untuk berobat. Nah, betul sekali Kak Ellen. Selain kita sebagai manusia, ternyata hewan-hewan juga pernah merasakan yang namanya sakit. Kira-kira siapa sih orang yang kita butuhkan saat kita sakit? Ya, betul sekali adik-adik, mama, papa, orang tua, bahkan satu sosok lagi nih, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menyembuhkan kita dan menolong kita dari sakit kita. Nah, sama dengan cerita pada hari ini, Yesus yang menyembuhkan orang yang sakit kusta. Ceritanya demikian. Nah, adik-adik, setelah kita bersama menyaksikan cerita tersebut, kita dapat melihat nih bagaimana Tuhan Yesus sangat mengasihi orang kusta itu. Dia mau peduli, bahkan dia mau menolong orang kusta itu. Nah, bagaimana dengan kita? Tentunya Tuhan Yesus juga tahu dan peduli dengan keadaan kita. Dia mau mengerti dan mau menolong kita saat adik-adik merasa sakit. Tentunya Tuhan Yesus juga mau untuk menyembuhkan kita. Ketika adik-adik berdoa pun, Tuhan Yesus akan mendengar setiap doa kita. Bahkan ketika kita dalam keadaan sedih, dalam keadaan menangis, Tuhan Yesus mau untuk menolong kita. Nah, oleh sebab itu, marilah kita minta pertolongan Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus yang senantiasa menolong kehidupan kita hari tiap hari. Demikianlah cerita kita pada hari ini. Kita bisa melihat betapa luar biasanya Tuhan dalam menyembuhkan kita, baik orang kusta itu maupun kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah cerita kita pada hari ini semakin menambah pengetahuan kita, bahkan iman pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah cerita kita pada hari ini. Saya Kak Dana Saya Kak Ellen. mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Demikian kakak-kakak, kita sudah menyaksikan video singkat tentang bahan ajar di bulan Agustus ini. Kita sudah mendengarkan paparan dari Pendeta Lia sangat lengkap. Dan juga saya masih tetap menghimbau bagi kakak-kakak KPA di KPA resort maupun calon resort yang belum mempunyai buku bahan ajar 3B segera untuk membeli, karena kami lihat data masih ada dari KPA yang belum membeli. Jadi bahan ajar itu bukunya masih ada. Segera memesan dan akan segera kami kirim setelah udah ditransfer uangnya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih buat Ibu Pendeta Lia yang sudah memaparkan sangat bagus sekali tentang bahan ajar, sosialisasi bahan ajar di bulan Agustus ini. Ada 5 tahapan tadi, ada 5, jadi tolong diingat.
Jadi sebelum kita memulai untuk bahan ajar itu berarti udah ada namanya apa? Kelas persiapan di masing-masing KPA resort maupun calon KPA resort. Agar sebelum kita bercerita berarti kita sudah siap untuk apa? Dengan persiapan kita. Dan juga karena di dalam buku tersebut sudah ada aktivitasnya. Tadi sangat lengkap udah dipaparkan, aktivitasnya apa, ayat hafalannya pun apa, udah lengkap di sana. Kita akan lanjut acara kita pada siang hari ini yaitu doa penutup oleh Pak Pendeta Tinggai. Langsung dipersilakan. Ya, baik kakak-kakak, karena pertemuan kita sudah selesai, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kami telah bersama-sama mengikuti kegiatan pertemuan untuk persiapan bahan ajar bulan Agustus. Kami percaya yang sudah disajikan oleh Ibu Pendeta Lia Apriliani akan menolong kami ya Tuhan untuk lebih serius mempersiapkan bahan ajar untuk bulan Agustus. Dan tolong persiapkan kakak-kakak guru sekolah minggu ya Tuhan, agar mereka juga ya Tuhan melalui materi yang sudah diberikan dapat lebih baik lagi mempersiapkan untuk mengajar anak-anak selama bulan Agustus. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berkenanlah Engkau menyertai kami, agar kami dapat melakukan segenap tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup kami dengan bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.